moral ya, moralisan itu dipercaya sebagai kitab suci juga oleh orang Yahudi. Moralisan ketika kita menemukan hal-hal yang sulit untuk dipahami, maka kita akan ke situ mencari sumber-sumbernya gitu. Jadi itu merupakan pewahyuan yang juga dianggap suci oleh orang Yahudi. Dengar ya teman-teman Kristen. Jadi jangan pernah kalian melupakan Talmud ya, sebab itu bagian dari kitab orang Judaism ya, Talmud. Oke, lanjut. Oke, Pak One Man, Muslim apa Kristen, Pak? Kristen. Kristen, siap. Pak Albert, Muslim apa Kristen? Albert. Ya, halo Pak, halo. Muslim apa Kristen, Pak? Kristen, Pak, Kristen. Ya, topiknya adalah bisa nggak Kristen itu konsentrasi ke bahasa Yunaninya saja, nggak pakai istilah-istilah Yudaisme, nggak pakai istilah-istilah Islam. Bisa nggak Kristen berdiri sendiri seperti bisa, itu? Pak, bisa. Silakan. Dibuat aja, Pak. Kok saya yang buat? Emang gue kepalanya. Dibahas sekalian sama Pak Presiden, nggak apa-apa, bisa itu. Lu nggak bisa diskusi kalau gitu. Kau cuma bertanya doang kau Handi. Kau ditanya clear. Wamen bisa nggak? Wamen bisa nggak Kristen berdiri sendiri? Atas dasar apa kau mengatakan begitu? Saya lagi nanya sama kamu, bisa apa tidak? Iya, statementmu ini atas dasar apa kau mengatakan gitu? Asar dasar karena laut masih luas, nggak ada yang mancing hari ini. Ya, silakan ke laut mancing supaya dapat yang bisa kira-kira kau manfaatkan dari ini. Daripada kau kayak Pak Pipo, sudah makan? Apa itu makan? Itu. Pertanyaan Pak itu menjebak mereka, malu mereka menjawab kan. Nah, dia tinggal ngomel-ngomel nih Open. Kan malu mereka. Ini kan topik dari awal tadi kita angkat di sini. Kalau ditanya saya sebagai umat Islam, bisa nggak? Ya bisa banget. Al-Quran sudah diterangkan Bang Juma tadi, tidak menjiplak siapa-siapa, mandiri dan sumber dari segala sumber ilmu. Gitu loh. Ya, kalau Kristen ditanya, bisa nggak? Bisa nggak? Tanpa mempergunakan istilah Islam. Nah, bagaimana caranya supaya bisa? Apa yang kau lakukan? Rapat aja, Pak. Apa? Rapat buat itu dibahasakan Ibrani. Rapat di mana? Konsili lagi. Iya, boleh konsili di Indonesia aja tapi. Terus lo ngapain? Markir? Gak apa-apa, tukang parkir boleh. Dah. Bili kok gak ada gerakan juga sih? Kita Muslim tiap hari lo gerakan. Jangan pakai dong. Pakai anak Allah. Itu kan Yesus anak Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Gitu loh. Nah ini tiap hari kita ajar mereka nih. Pendetanya juga sih dalam gereja pakai itu. Gitu loh. Nggak ngerti-ngerti juga. Ditanya siapa Tuhanmu, lari ke Yahudi. Tuhannya Yahudi turun menjelma menjadi manusia. Nah ini kok Bang Billy juga saya dorong nih. Gimana mereka ini Bang Billy? Selalu, tapi alangkah lainnya apa enggak mereka berkaca kalau dia ke sana diludahi anak kecil, digamparin sama aki-aki gitu loh. Gimana itu Bang Billy? Ya, itu karena cari gara-gara. Itu kan pas hari Sabat di dekat sinagog. Ya, sama aja kayak misalnya lagi Jumatan, terus coba pas lagi Jumatan saudara-saudara Kristen yang nekat silakan situ lagi Jumatan bareng Jumat gitu ya, si ngomong situ terima Yesus, kalau nggak masuk neraka, wah habis loh. Pasti begitu, itu yang terjadi di waktu itu. Itu dalam keadaan ini ya di sinagog ya mereka mencari gara-gara memang ya. Iya, supaya mati syahid. Oh. Astagfirullahaladzim. Aduh.
Jadi Bang Handi Daeng, nggak bisa mereka berdiri tanpa perjanjian perjanjian lama, tanpa istilah-istilah Islam. Kristen itu lumpuh, ibarat dia berdiri di atas kaki sebelah, nggak bisa ngapa-ngapain kalau tanpa perjanjian lama, tanpa istilah-istilah Islam, nggak bakalan laku. Cobalah. Kalau dia berceramah, kalau dia berkhotbah kan, ayolah Tuhan kita, Theos kita, oh mana yang mau denger. Persoalannya Bunda, kita yang dianggap ini tidak toleran. Kalau kita usik mereka, mereka menganggap dirinya korban yang sering dibicarakan dan dianggap kita ini tidak toleran, dianggap kita ini menista. Padahal tujuan kami adalah supaya teman-teman yang naik diskusi ini tampil apa adanya. Kan ada originalitas Yunani gitu loh. Kenapa nggak back to original? Biar jelas, seperti Hindu dan Buddha kan jelas, seperti Yudaisme kan jelas. Nah ini satu yang satu ini gitu loh. Dia yang nyolong, dia yang tidak jujur, dia yang korban, kita yang disalahin. Ini kan ala-ala Belanda. Gitu loh Bunda maksudnya. Tapi bang, coba kau siapa yang teriak-teriak tidak toleran itu, tidak toleransi. Coba kau ke Amerika sana ya, di LA tempatnya Bunda Mila. Hari Raya Idul Fitri tidak ada libur loh. Tidak ada libur di sana. Coba kau ke sana teriak-teriak, meneriakkan toleransi kan sana kok di yang mayoritas oten di luar negeri, negara-negara barat di Amerika itu yang mayoritas tuh nggak ada hari raya itu, hari raya libur nggak ada, hari raya Idul Fitri nggak libur. Pokoknya hari-hari besar Islam tuh nggak diliburin. Ya gaji dipotong tuh para pekerja. Itu fakta ya. Tuh coba kau yang ngomong-ngomong tidak toleransi kami yang mayoritas ini. Coba kau teriak di sana itu negara-negara kafir. Teriak kau di sana itu. Kalau kau di sini disetarakan, disejajarkan, Natal Idul Fitri pun libur kalian. Libur kalian. Kalau kami libur, kalian pun libur. Ya. Nggak ada kami di sini intoleran, nggak ada. Kalian aja yang sensitif. Dan ya tahu diri lah kalian minoritas. Seperti saudara-saudara kami yang muslim di minoritas negara-negara barat sana, mereka tahu diri. Nggak banyak cengcong dia di sana, apalagi mau sok-sok menghujat, mampus. Nah kalian di sini damai lah kalian ya, jangan nyontek-nyontek, jangan mengklaim-klaim, jangan mencuri istilah-istilah dalam Islam, janganlah berkhotbah menyebarkan Kristen dia pakai istilah subhanallah, alhamdulillah, itu kan namanya kopla itu. Pagilah kalian haleluya atau gini supaya kalian punya jati diri, buatlah salibmu itu segede tiang listrik, kemudian kau buat kalung. Kan ada istilah pikulah salibmu, buat lagi itu biar kau agak keren dikit. Udah kesana kemari dia berkhotbah menyebarkan Bibelnya, kemudian dia pakai kopiah ya, pakai salib kayak segede kayak tiang listrik, pakai kalung biar kau agak keren dikit, biar kau ada jati diri gitu loh, ya kan? Nyontek istilah Islam, nyontek ciri khas orang Islam, nggak punya jati diri kalian memang ya, nggak punya jati diri, nggak ada malu kurasa ya. Ayolah, makanya nggak ada yang bisa jawab kalau tanpa istilah-istilah itu di dalam Bibelmu, nggak ada laku kalian. Nggak bisa kalian bodoh-bodohi orang-orang awam. Misalnya kalian para pendetamu ya, para pembiblosmu, ayo saudara-saudara, Theos kita, Yesus, mampus, kabur semua orang. Apaan tuh, pagan. Nah makanya kalian nyamar-nyamar pakai kata Allah, pakai kata Rasul. Itulah kalian udah maling, menikmati kemalingannya. Bunda ini coba Pak Yusuf nih. Ini coba Pak Yusuf ditanya, Pak Yusuf nih. Kristen Muslim kali ya? Kristen dia. Katolik ya. Gimana Pak Yusuf, izin Pak ya bertanya ya. Sekiranya di dalam Bibel Anda sudah tidak lagi memakai istilah-istilah Islam, menurut Anda gimana? Apakah Kristen akan tetap ada di Indonesia?
Setahu saya, bahasa Indonesia itu kan dari berbagai serapan bahasa. Kemudian LAI dalam menerjemahkan itu kan dulu bersama dengan tokoh Islam juga gitu. Sehingga banyak istilah-istilah Islam yang masuk di Bible itu. Kemudian mungkin dari bahasa yang lain, karena Indonesia kan kita ketahui bersama bahwa itu serapan dari bahasa luar itu kan banyak gitu Mbak ya. Oke. Jangan terlalu panjang dulu Pak. Aku izin Bang Handi, aku tanggapi 1 menit lah. Nah, Anda mengatakan ada terlibat orang Indonesia waktu penerjemahan. Tapi kan ini udah puluhan tahun Pak. Bibelmu pun sudah sering direvisi. Kan bisa Anda kembalikan secara sadar kan? Karena di dalam Bibelmu tidak ada kata Allah. Serapan, Allah itu bukan serapan, itu nama Tuhan kami, nama orang Islam. Nama Tuhanmu siapa? Ya pakailah itu. Kalau Yesus Tuhanmu, ya Yesus aja di situ. Kalau Theos, ya Theos aja. Gitu Pak. Jadi bukan serapan-serapan itu ya. Kenapa nggak kalian menyerap dari bahasa Yunani sana? Yang notabene Bibelmu berbahasa Yunani. Kenapa Pak? Sekali-sekali serap dong bahasa Yunani masuk Indonesia. Buktinya, bentar Bang, dikit lagi Bang, abang, dikit lagi. Kristus itu serapan dari bahasa Yunani ya. Itu artinya Mesias. Kristos masuk Indonesia jadi Kristus. Jadi itu bahasa Yunani yang kau ambil. Kenapa cuma itu doang? Banyak-banyak lah kau ambil Bang dari Yunani sana. Ayo, silakan. Itu yang bisa menjawab kan LAI, karena serapan-serapan itu yang menentukan kan juga dari tokoh-tokoh Indonesia itu sendiri, bukan pribadi masing-masing orang Kristen, Mbak. Sehingga kami mengetahuinya ya sudah jadi seperti itu. Sehingga kalau panjenengan mengatakan kenapa tidak bahasa Yunani saja, itu yang bisa jawab adalah LAI. Panjenengan bisa demo atau lapor LAI kok menerjemahkan itu, sehingga kurang layak jika itu kami didiskusikan. Tidak membahas di sini lembaga ya LAI, bukan ya. Kami bertanya ke Anda sebagai pribadi, sebagai seorang oten yang katanya punya iman, yang katanya ajaran kasih. Gimana kalau kata-kata dalam Bibelmu kami maling, misalnya Yesus kami ganti, misalnya dia nama Yesus kami misalnya kucing, bisa enggak? Kami ambil kemudian kami menjadi kucing gitu. Karena itu kata Allah di Bibelmu, Bang, kata Allah di Bibelmu itu adalah nama Tuhan kami. Tapi kalian pakai sebagai gelar. Ya, kalian pakai bukan kami ya Bang. Kami sebagai awam itu kan hanya taunya seperti itu. Ini Pak Yusuf, saya luruskan Pak. Bang, ini Pak Yusuf, tadi Anda mengatakan bahwa umat Islam juga yang membantu. Itu Anda nggak tahu tahunnya mungkin. Abdullah bin Abdul Qadir Munsi itu sebelum membantu menerjemah, Anda boleh lihat tahun berapa pertama kali sih Bible yang dibawa oleh Belanda itu diterjemahkan ke bahasa Melayu tinggi. Tahun 1612 Pak, oleh Albert Cornelius Riul, seorang pedagang POC yang mempelajari bahasa Melayu, dicetak pada tahun 1629 dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu. Kemudian pendeta Dr. Melchior Leckdecker itu 1733. Jadi semua pertama kali diterjemahkan ke bahasa Melayu itu atas agresi Belanda. Tidak ada yang bisa melarang, bahkan pemaksaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar daerah jajahannya yang mayoritas Islam itu di samping dijajah, hartanya, harga dirinya, akidahnya juga dijajah. Mulai dari situ Abang. Terus kemudian seiring dengan waktu Indonesia merdeka tahun 1945, 10 tahun kemudian Lembaga Alkitab Hindia Belanda ini dihadiahkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Dia menerjemahkan ulang pada tahun 1974. Tidak ada intervensi, dia merdeka masih tetap mempergunakan istilah Al-Quran. Itulah Bapak. Jadi tidak ada unsur kejujuran dalam ini. Artinya LAI ini masih ada kolonialisme dalam hal dia menerjemah.
Tapi Anda tadi mengatakan silakan demo, nggak begitu caranya Bapak. Oranglah yang merasa berilmu, oranglah yang merasa pinter, mengkoreksi karena Anda memakai, Anda yang dibohongi, mesti Anda yang ngamuk. Hoi LAI, saya penggunamu, saya membelimu, kenapa kau membohongi aku? Kenapa terjemahanmu tidak jujur? Jangan kami yang muslim Pak, Anda lah yang menjadi korban, yang harus turun ke jalan, bukan kami. Iya. Itulah Pak Yusuf ya, paham ya? Ini Bang dia, ini kan diskusi tentang bisa atau sudah tidak. Nyaman. Bentar Bang, karena kau sudah nyaman dengan hasil curianmu, nyaman dia dengan curiannya. Pencuri kan gitu, udah dia nikmati curiannya itu ya masa bodoh dia. Lanjut silakan. Iya, itu tadi kan pertanyaannya bisa dan tidak. Kalau bisa dan tidak, yang bisa menjawab kan ya LAI, karena kami menerima seperti itu yang sudah disepakati dalam tim LAI itu sendiri. Kalau menurut pribadi Anda tidak bawa LAI, menurut pribadi Anda kalau Anda berakal, Anda cerdas, kritis, bisa nggak Pak? Saya tidak akan mengarah ke situ ya Bang Andi, karena saya tahunya karena agama itu kan berkaitan dengan saya nggak tanya agama Pak. Itu berkaitan dengan iman juga kan Bang Andi. Sekarang kalau Bapak ini pakai apa sekarang? LAI atau bukan? Ya pakai LAI loh Bang. Oke. Yang kami menurut Anda menurut Anda terjemahan LAI itu benar adanya? Saya tidak bisa memvonis Bang, karena itu kan sudah ada tim ya. Oh, berarti Anda berarti Anda menerima apa adanya, nggak kritis Pak. Artinya imani saja. Ya betul, karena kepercayaan kan. Nah, itu nggak bisa diskusi kalau imani saja, Bunda, itu istilah intinya. Nah kalau Anda orang imani saja, giliran kami yang ngajarin Anda. Mau terima mau enggak kan gitu. Ini kan kalau diskusi seperti ini nanti tidak akan ketemu. Kita intinya bisa Pak, bisa ketemu kita pakai kamus, bukan pakai iman. Ketemu Pak. Susahnya Kristen ini Pak kalau diskusi pakai iman tapi tidak pakai kamus, tidak pakai akal. Susah memang Pak antara iman dan akal. Gitulah Pak, nggak ketemu jadinya. Tapi kalau Anda mau berpikir cerdas, kritis, ketemu jadinya. Sudah banyak kok Pak kami edukasi kok. Gitu loh. Kalau di Inggris sana ada permasalahan tidak ya terjemahan itu? Nggak ada pakai istilah Islam di Inggris. Di sana itu seperti Yohanes 13:13. Dengerin dulu Yohanes 13:13 misalnya di Inggris, you call me teacher and Lord. Nah, kalau di sini kalau Indonesia kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Antara Lord dan Tuhan beda Pak. Jadi Indonesia ini modifikasi, memaksakan manusia menjadi Tuhan. Sayangnya sudah memaksakan menjadi Tuhan, mempergunakan Tuhannya umat Islam, sembahnya umat Islam yaitu Allah. Ini yang problem Bapak. Kalau yang hal Tuhan Yesus itu kan tadi malam sudah kami diskusikan ya Bang Andi. Mungkin ada perbedaan di situ karena Yesus itu kan satu pribadi punya dua hakikat, itu iman kami gitu loh Bang. Sehingga masuk Bunda dua hakikat malas gimana? Walaupun Tuhan 5 hakikat Bang, nggak masalah. Yang penting kamu jangan mengambil nama Tuhan kami masuk di biblosmu. Yang notabene biblosmu itu bahasa Yunani. Kok jadi Arab-Araban? Ya, kalau masalah itu kan kalau kau mengambil istilah-istilah, ya ambil istilah-istilah biblosmu yang Yunani Bang. Harus gitu toh. Ya, yang saya tahu atau saya dengar di Malaysia itu kan sudah dilarang tingkat dihukum ya, tingkat dilarang pakai kata Allah secara umum ya, tingkat diadili, tapi kan dia menang yang Kristennya kayaknya masih diperbolehkan untuk enggak. Begini Abang, dilarang dipakai secara umum, tapi kalau dalam lingkup gereja boleh mereka pakai ya, tapi secara umum keluar nggak bisa. Iya. Jadi begini Bang, harusnya kalian tuh ini ya jujur. Makanya kenapa di luar negeri itu mengatakan Kristen di Indonesia ini bidat, sesat karena tuh di situ ada Allah ya. Ya ada yang menyebutnya lagi Allah padahal double L. Ini kan suatu pelecehan yang sangat luar biasa. Anda kalau ada tertulis Yesus ku bilang encus,
kan nggak nyaman juga buat Anda ya, karena itu double L. Dan kalau kita tuntut, sebentar, kalau kita tuntut ya literasi Kristen bahasa apa ya namanya ya Bible bahasa Yunani ada kata Allah dan kemudian kau plesetkan Allah, bolehlah kau klaim itu, tapi nggak ada. Bible berbahasa Arab itu diterjemahkan di abad 9, awal abad 9, itu di Kodeks Arabia 151 ya, baru ada. Sementara Islam kan abad 667. Bible bahasa Arab itu abad 9. Nah, siapa yang mana lagi kalau nggak maling, nggak nyolong, nggak ngambil istilah-istilah Islam? Kenapa? Abad 1 tulisan di Arab abad 1 kok. Ya, di mana satu? Kasih literasimu. Bunda Rahma ya. Kasih literasimu, ada Bible bahasa Arab. Di Kristen abad 1 Arab abad 1 sudah pakai alhamdulillah, sudah namanya Abdul, sudah pakai bismillah itu. Mana? Baru abad ke-7 Islam ada di Arab itu. Ya Udah kasih dibilang Kristen saya dulu data. mah. Sini saya kasih data Kak. Ya, ini jangan congor kalau kita kan ada data. Kalau cuma mulutmu yang bau got itu asal ngomong, aduh. Kau pakai data lah. Kita kasih data ya bahwa Bible berbahasa Arab itu kau kalau bicara bro, jangan asal ngomong ya, malu lah kau itu. Asal bicara, semua bisa bicara, kalau nggak ada data ya buat apa? Bentar ya. Ini aja ke Pak Yusuf, sama Bunda ini karena terlalu berat materinya gini aja. Yesus itu kurios atau teos? Yesus itu kurios dengan dia, bukan teos. Berarti dia Tuhan. Biarin tunjukkan dulu sama di Indonesia. Daeng, izin. Ya lanjut Bunda. Ya lanjut. Tunjukkan dulu sama yang si Albert ini banyak ngomong gak ada data. Nah ini ya brother ya, Kodeks 151 ya, Kodeks Arab Gunung Sinai 151 nih. Belajar itu bro ya, jangan cuma modal iman doang, banyak belajar. MT Sinai Arabi Kodeks 151 memang merupakan penemuan yang sangat menarik ya. Tampaknya ini merupakan terjemahan Alkitab berbahasa Arab tertua yang pernah ada, yang dibuat pada tahun 867 Masehi, abad 9 ya. Abad 9 baru ada Bible berbahasa Arab. Bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terjemahan Alkitab berbahasa Arab ya, abad 9 Masehi. Terjemahan ini tentu saja merupakan terjemahan bahasa Arab tertua yang dikenal, yang disertai komentar yang diberikan oleh penerjemahnya. Nih bla bla bla. Jadi kau banyak belajar ya. Nih ditemukan di Biara Santa Catherine di MT Sinai pada tahun abad 18 ditemukan ya. Gitu bro ya. Jadi kalau kamu ngomong ya pakai data, jangan coba bacot. Oke ya. Lanjut Daeng Bang Hadi. Ya, gini sebenarnya kalau mendiskusikan tentang tag atau kritik tag itu kok sebenarnya kami juga kurang menguasai ya. Itu cocoknya dengan tim LAI sebenarnya. Tetapi kalau diskusi tentang kepercayaan mungkin sedikit banyak kami juga memahami begitu punya. Mau Pak LAI diskusi Pak, habis itu Pak. Semuanya kalau dia mau naik diskusi kita kulitin Pak. Ya ini kan kritik tag toh. Kalau kritik tag itu kok kaitannya dengan kepercayaan itu kurang pas gitu loh Bang Andi menurut saya. Sehingga yang pas itu mengapa kok kamu masuk Kristen, nah itu mungkin bisa didiskusikan. Tetapi kalau istilah-istilah itu kan lah banyak bahasa yang dipakai di dalam Alkitab, masalah itu loh Bang Andi. Penggunaan kata Alkitab juga salah Pak. Biblos maunya Biblos. Nah ya toh, nah ya itu menjadi kritik toh, kritik kata-kata. Ya dibawa oleh Belanda kan bukan Alkitab Pak, Biblos. Iya boleh itu, ya itu kan jadi nanti menjadi perdebatan yang sangat bukan. Sebenarnya tinggal kejujuran bukan perdebatan. Kejujuran kembali punya harga diri dan jati diri, itu aja, nggak ada yang lain.
Nah, Jangan didebatkan, tapi mohon keinsafan, kerendahan hati, kembali supaya punya warna, punya wajah. Oke. Sebagaimana wajahnya yang dibawa oleh Belanda itu. Oke, Gitu kalau loh. begitu kami dalam diskusi ini akan berusaha membawa bahasa yang tidak Allah, tidak ke Alkitab. Kami membawa bahasa yang bahasa Bible, oke. Ayo, Bunda, ada telepon. Bible. Nah, ini beliau mau diskusi ini. Kemudian Bunda, kalau udah- Trinitas, kaitannya dengan Trinitas itu kan sebenarnya kami menyebutnya yang Allah itu adalah Bapa gitu. Bapa, kemudian Roh Kudus, apa namanya? Yesus itu kan anak dan Roh Kudus. Kami jarang menyebut tentang Allah gitu ya. Dalam doa-doa kami menyebut mesti atas nama Bapa, atau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi yang dari yang tiga ini Pak, yang mana ini Tuhanmu yang sesungguhnya Pak? Yang mana Tuhan yang sesungguhnya? Iya, Bapa yang hidup. Tuhan kami Bapa yang hidup gitu. Bapa yang Kalau hidup. nama yang kami kenal adalah Coba Yesus. sebentar, Abang, Pak Yusuf, coba tuh Bapak yang hidup tuh gimana maksudnya Bapak yang hidup? Apa Bapak itu yang berubah jadi hidup Yesus? Bapak yang hidup itu Bapa itu sang sumber segala sumber yang mempunyai firman dan roh sehingga dikatakan Bapa yang hidup. Begitu Bunda. Jadi Yesus ini Yesus ini firman Bapa yang menjadi manusia gitu. Betul, firmannya betul. Karena Apakah- apa? Bentar Pak, Gimana? kita TikTok aja sebelum gurundaku ini stay ya. Apakah ketika firman ini menjadi manusia Yesus ini, apakah Bapa tidak berfirman lagi karena sudah terwakili oleh Yesus? Firman ini sudah menjadi Tapi Yesus. kan, ya begini Bunda Rahma, firmannya itu kan mengutus pada anak itu sejak Kayak Allah. ulang. berkehendak. Pertanyaan saya gini, Bang. Yesus ini kan firman Tuhan yang Iya. menjadi Yesus, jadi manusia Yesus nih. Firman berubah menjadi manusia Yesus. Itu kan iman Anda tuh. Betul. Seharusnya ketika firmannya sudah menjadi manusia, nggak usah lagi berfirman si Bapak ini. Sudah ada terwakilkan oleh si catatan Yesus. Bunda Rahma, ada catatan Ada catatan yang lagi. tertulis. Ada Apalagi? catatan yang tertulis Bapak itu tidak bisa didengar dan dilihat begitu Bunda, sehingga mengutus mengutus firman-Nya. Iya, makanya adalah si Yesus ini yang berwujud Iya, jadi betul. manusia toh. Nah, Betul, harusnya kan Bapak tidak berfirman lagi toh. Iya, betul. Sejak awal Bapak tidak berfirman sejak Tidak, awal. gini Bang, ketika Yesus ada nih, si firman ini ada di bumi nih, harusnya Bapak di surga tidak berfirman lagi karena sudah ada Yesus kan? Ya, mungkin perbedaannya di situ karena firman itu kan semua sumber dari sumber sejak awal itu Oke. tidak atas Oke, kehendak firman iya, itu oke. sendiri. Aku mengikutimu Bang, aku mengiyakan. Tetapi coba kita lihat ya, ketika Yesus dibaptis, Yesus ini kan firman yang Iya. menjadi manusia nih ya, berwujud manusia nih. Ketika Yesus dibaptis, terbukalah, Yesus berdoa kan, Iya. kemudian terbukalah langit kan, terdengar suara Iya. dari atas, engkau anak Iya. yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Berarti masih ada suara Bapa, masih berfirman Bapa kepada Yesus. Harusnya Itu nggak usah lagi karena sudah terwakili oleh Yesus. Itu bukti masih bahwa bersuara. itu bukti bahwa sang sumber itu maha segalanya kan, maha kuasa. Pertanyaan yang bisa begini juga. Bunda, pertanyaan yang mendengar Yohanes suara Bapa 17. dari surga itu siapa? Yang mendengar suara Bapa dari surga siapa kira-kira? Yang mendengar sebagai anak kan Bang Andi, karena Yesus kan punya satu pribadi, punya dua hakikat. Itu Yohanes menunjukkan 17. bahwa anaknya itulah mendengar. Pak E. Iya. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Apakah di situ harus ditulis sebab segala Yesus? Karena Bukan artinya begitu. Yesus menerima firman. Betul Kalau apa yang Yesus, Bunda. bentar Pak, supaya Bapak itu masuk di otaknya, dengar dulu Pak. Yesus Anda maknai sebagai firman Tuhan yang menjadi manusia. Bapak nggak lagi berfirman, sudah terwakili oleh Yesus. Ya, Itu bukti, tapi apa itu kata bukti. Yesus? Apa kata Yesus Pak? Segala firman yang engkau sampaikan
telah kusampaikan kepada mereka. Atau kata Yesus lagi di tempat lain di Bibelmu, apa yang kudengar dari Bapa, itulah yang kusampaikan kepada dunia. Jadi Yesus ini mendengar firman, Pak. Itu Kalian salah memahami Yesus bukti itu bahwa sang firman. sumber itu hidup, Bunda. Oh Mama Iya, itu Ketika bukti bahwa kejadian sang satu, sumber itu Pak. hidup. Kejadian 1 nomor Pak, kejadian 1 nomor 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Apakah terang ini yang dari firman ini kau ingin tuhankan juga? Karena hasil dari firman ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang ini Betul, bisa Pak. kutuhankan loh. Betul, karena sang firman itu diutus memfirmankan sejak Allah berkehendak, kan, Bunda. Sejak berkehendak Faktanya itu masih sejak awal berfirman. mula. Silakan Gurunda sudah ingin lanjut. Ki. Masalahnya di mana ini? Apa yang kita bahas? Masalah apa ini? Harusnya kan Yesus yang mereka Tentang iman firman Yesus yang menjadi firman. manusia. Ya sebentar Bang, aku sampaikan kepada Gurunda Kudus. Yesus ini kan dia maknai Yesus adalah firman, penjelmaan firman menjadi manusia. Harusnya Bapak nggak berfirman lagi, sudah terwakili oleh Yesus. Abi silakan. Oh, Iya, gitu. pemahaman tentang Trinitas itu memang Bapak tidak bisa tidak bisa didengar gitu, sehingga mengutusnya firman untuk menjadi manusia dan mengutus firman sejak awal untuk berfirman, kan gitu, sejak berkehendak itu, sejak Bapak berkehendak. dilembutkan hatinya dan bisa menerima hidayah. Ya kalau masalah godain dulu kan sering ya. Iya, jadi kita berbicara mengenai firman. Ketika kita berbicara mengenai firman yang ada pada diri Tuhan, itu kita sedang berbicara mengenai sifat yang melekat pada diri Tuhan. Maha pencipta itu sifat pencipta yang melekat pada diri Tuhan. Maha kuasa itu sifat. Maha mendengar itu adalah kemampuan yang melekat pada diri Tuhan. Maha berkuasa kan gitu yang melekat pada diri Tuhan. Nah, apa yang melekat pada diri Tuhan itu tidak bisa terlepas dari Tuhan. Seperti Maha pencipta. Nah, kemahaan Tuhan yang Maha pencipta itu tidak bisa keluar dari diri Tuhan. Menjadi pribadi baru itu tidak bisa. Begitu juga ketika Tuhan Maha berkata, Maha berfirman, maka kemahaannya ini tidak bisa keluar dari diri Tuhan. Jadi tidak ada sifat yang keluar dari Tuhan, tidak ada. Yang ada adalah ciptaan yang berasal dari sifat yang melekat pada diri Tuhan. Contoh, Tuhan berkuasa menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia itu kuasanya. Menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, menciptakan manusia tanpa ibu, menciptakan manusia tanpa ayah, dan menciptakan manusia dari ayah dan ibu. Itu adalah kuasa Tuhan. Iya. Itu perbedaan Silakan. antara Bang Juma dengan kami, dengan saya khususnya. Karena gini, di Alkitab itu kan ada catatan bahwa Bapa itu tidak bisa didengar suaranya. Nah, menurut Bang Juma, supaya bisa didengar, Bapak mengutus apa? Atau bagaimana supaya dapat didengar? Nah, bagus. Jadi, karena kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan mengatur kemudian keadaan di mana Tuhan berfirman. Tuhan menyampaikan keinginannya melalui para nabi. Tuhan menyampaikan putusan-putusannya, kehendak-kehendaknya kepada manusia melalui perantaraan nabinya. Makanya diutuslah kemudian Nabi Musa sebagai penyampai firman Tuhan kepada Bani Israel. Diutuslah kemudian Nabi Isa untuk menjadi penyampai firman kepada Bani Israel. Diutuslah kemudian Nabi Muhammad sebagai penyampai firman Tuhan kepada seluruh umat manusia.
Seperti itu. Jadi bukan kemudian. Ya, kalau begitu sejak kapan firman itu diutus untuk berfirman? Karena Musa sudah mendengarkan. Jadi gini, sejak kapan firman diutus? Firman itu tidak pernah diutus untuk berfirman. Firman itu perkataan. Perkataan tidak diutus untuk berkata, tapi yang diutus adalah nabi untuk menyampaikan firman. Coba Anda lihat di dalam pengakuan Yesus Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Bukti bahwa Yesus adalah nabi yang diutus untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel. Yesus bukan firman, Pak. Musa juga bukan firman. Tetapi tidak lupa dengan Yohanes 17:5 itu, Bang, atau Wahyu 1:8. Dia kan sejak semula sudah ada, sejak kekal gitu kan. Sehingga menurut kami firman yang dulu belum bernama Yesus itu diminta untuk berfirman, karena firman dari Allah kan tidak bisa didengar. Untuk itu mengutus firman-Nya agar bisa didengar. Sehingga Musa mendengar firman itu ya dari firman itu yang belum menjadi manusia gitu kan, Bang? Nah, itu tanggapan Anda, karena Anda mengistimewakan Yesus ini selayaknya bukan sebagai Yesus. Anda menundukkan Yesus lebih tinggi derajatnya daripada derajat Yesus yang sesungguhnya. Yesus itu hanya sebagai manusia, sebagai penyampai firman, yang menjadikannya menjadi sesuatu yang melebihi daripada itu yang Anda Kristen. Kalau hanya dengan ungkapan aku ada sebelum Abraham ada, bukankah di dalam Efesus 1 nomor 4 nomor 5 diterangkan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Artinya kita sudah ada sebelum dunia itu ada. Itu kitab Anda sendiri yang menerangkan itu loh. Benar, tetapi ada catatan bahwa Yesus itu kan anak Allah gitu kan, Bang? Ya, anak Allah itu kalau dalam prinsip Yudaism jangan diimani seperti prinsipnya orang Roma. Anak Allah bagi orang Yahudi itu hamba Allah. Coba Anda baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12, diterangkan di sana bahwa orang yang setia mendengarkan perintah Allah itu sama seperti anak Allah. Bapak menuntun anak-anaknya seibarat, Bapak menuntun hambanya seibarat ayah menuntun anaknya. Makanya di dalam kitab saudara disebutkan dengan sangat jelas. Contoh di dalam apa tuh? Sorry, ini ada suara azan yang bikin kacau saya. Di mana ini? Di mana ini? Di tempat saya. Di tempat saya mana ada azan di sini? Loh, dari mana? Oh, ini Pak Yusuf. Nah, itu dia. Nah, kemana arahnya pembicaraan saya tadi? Makanya Yesus makanya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, di situ Yesus disebut sebagai apa? Hamba Tuhan yang suci. Percuma dia menyandang nama anak, gelar anak, kalau dia juga menyandang gelar hamba. Berarti benarlah kata Amsal 3 nomor 11-12, yang disebut anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Yang tidak menghambakan diri, yang tidak taat kepada Tuhan itu disebut anak iblis. Jadi ada dua, hamba iblis atau anak iblis, hamba Tuhan atau anak Tuhan. Jangan kemudian istilah anak Tuhan ini diibaratkan seperti Krishna, seperti Zeus, seperti Hercules, seperti Atis. Jangan. Yesus digelari anak Tuhan artinya dia adalah kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan artinya orang yang intim melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi Yesus disebut anak Tuhan artinya Yesus adalah hamba Tuhan, bukan hamba iblis. Itu yang betul maksudnya.
Jadi firman itu perkataan Tuhan yang dihantar oleh malaikat kepada Yesus untuk Yesus sampaikan. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jelas itu. Jadi tanggalkan konsep Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu perkataan Tuhan. Coba Anda baca di dalam Matius 1. Apa yang terjadi ketika kemudian bulan ke-6 Gabriel datang menyampaikan firman? Apa firman itu? Maria, ya paman, engkau harus hamil. Kenapa bisa? Ya, yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Itulah firman yang disampaikan oleh Gabriel. Jadi firman yang keluar dari mulut Tuhan, aku ingin menemui seorang perawan bernama Maria di kota Yerusalem. Dia adalah seorang perawan. Sampaikan kepadanya, aku menghendaki agar dia hamil dan melahirkan hambaku untuk Bani Israel bernama Yeshua HaMasiah. Gabriel mengatakan apa pada saat itu? Siap komandan, perintah dilaksanakan. Turunlah dia kemudian treng. Assalamualaikum. Assalamualaikum Maria. Waalaikumsalam. Siapa? Saya ini Gabriel, diperintahkan oleh Tuhanmu untuk memberitakan kabar akan lahirnya seorang anak darimu bernama Isa, dan engkau akan hamil di atas kebenaran, di atas bimbingan Roh Kudus. Bagaimana mungkin aku hamil? Tidak, kamu hamil. Itu firman Tuhan. Wajib kau laksanakan, wajib kamu ikutin. Apa yang terjadi? Terjadilah Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan itu terlaksana. Firman keluar, aku menginginkan Maria hamil. Hamil dia. Gimana? Usah melebar biar kita tahu banyak tentang apa itu firman. Saudara, ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, kita harus kembalikan kepada Yahudi. Karena dari sanalah kemudian konsep Tuhan itu orang Kristen pahami. Tentang kalau Anda ini dulu. Ya, anak Allah itu. Ya, itu juga perbedaan anak Allah, yaitu Yesus, dengan anak Allah yang lain itu apa, Bang? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sama-sama menghambakan diri kepada Tuhan. Kalau catatan yang ada, anak Allah untuk Yesus, anak Allah yang hidup, itu adalah memang anak tunggal gitu ya, Bang. Nggak bisa. Catatan dalam Yohanes 14:3 atau 3. Nggak bisa. Karena Israel disebut anak sulung, lebih duluan Israel. Nggak bisa tunggal dia. Ada kakaknya lebih dulu. Ya betul, tetapi kan anak sulung sebagai manusia. Kalau Yesus kan anaknya yang sebagai firmannya itu sendiri. Saudara, sebelum dunia dijadikan kan dia saling mengasihi antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau begitu saya juga anak sebagai firman dong. Matius 4 nomor 4. Manusia lahir bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Berarti saya juga adalah firman. Berarti Bang Suma juga adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Silakan memahami seperti itu. Tetapi Yesus sendiri sang firman yang menjadi manusia itu kan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Betul. Apakah ada seperti itu selain Yesus? Betul. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Pada zaman Yesus, karena Yesus itulah duta pada saat itu. Yesuslah yang mengajak manusia Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Dia adalah jalan. Percuma orang-orang Yahudi mengatakan saya adalah keturunan Abraham, saya keturunan ini bla bla bla, saya ada Torah dan seterusnya. Percuma ketika menolak Yesus. Imannya tertolak menurut Yesus. Pemahaman Bang Yuma, jalan itu apa? Jalan itu adalah arah yang ditunjukkan, cara yang ditunjukkan oleh Yesus untuk sampai kepada Bapa. Adakah cara yang Yesus tunjukkan? Ini perbedaan pemahaman antara saya dan Bang Yuma. Kalau menurut saya jalan itu adalah firman itu sendiri. Firman perintah itu sendiri. Maaf, berarti Anda sudah tidak menemukan diri Anda dalam keadaan sehat akal. Jalan itu, Pak, adalah arah, metode, cara untuk sampai kepada tujuan. Itu yang disebut jalan.
Jalan menuju Monas, apakah Monas? Betul, itu kan pemahaman secara harafiah. Tetapi supaya sampai ke secara Allah gila, secara gila apa? Secara orang gila nggak kayak gitu. Secara orang gila memang nggak sama dengan orang waras, Pak. Sekarang saya tanya Saudara Yusuf, jalan menuju Monas, apakah Monas? Itulah pemahaman yang berbeda. Jalan di situ maksudnya adalah perintah-perintah. Itu Yesus maksudnya itu. Bapak. Iya, Tapi Yesus itu. tidak begitu. Beda dengan Yesus. Ya, apa-apa. Ini kan perbedaan pemahaman. Lalu Tertolak Yesus di samping itu kan juga mengatakan kebenaran. Nah, berarti Yesus kan kebenaran, kan? Salah, kan jalan yang diajarkan Yesus, apa yang Anda lakukan yang diajarkan Yesus? Apa sesuai yang Anda lakukan? Makanya Yesus adalah jalan karena dia membawa pelajaran. Apa yang Anda lakukan? Contohnya ini Bunda Tama ya, jalannya itu cintailah sesama manusia seperti mencintai dirimu memuntah. Udah sendiri. turunin aja, turun ke gereja Pak, ke gereja. Ya sudah, tak ke turun gereja. sendiri aja. Colok Saya sendiri aja. perlintasan, memuntah saya. Udah turun. Sus. Orang manusia kucluk. Selalu kena jual kan. Jalan kasih, memuntah Kristen kasih ada aja. Enggak ada Kristen kasih Kristen, enggak ada kasih. Rasi yang ada di Kristen. Contoh jalan yang ditunjukkan kasih. Coba kau di depan saya, ku injak-injak mulut kau. Enggak ada kasih di Kristen. Kasih di Kristen. Apa? Kasih di Kristen. Kau tahu enggak kau? Kau lahir dari mana? Agamamu itu lahir dari mana? Kasih tai ayam. Bikin emosi aja. Jangan pernah ada agama orang Kristen. Jangan pernah ada orang Kristen mengatakan depan saya Kristen itu kasih ya, jangan. Naik darah saya langsung naik di ubun-ubun. Betul. Ajaran tai. Kasih menjajah. Jangan kasih. Apa pula kau kasih? Mana ada ajaran kasih? Itu aja terus kau pakai nipu keliling. Kristen agama kasih. Agama kasih. Itu aja terus kau pakai nipu ke sana kemari. Nipu diri kau. Kau pikir orang semua pada gila semua melihat agamamu itu? Sudahlah, dia menghalalkan nikah sesama jenis. Kasih pula tai ayam. Kau baca itu 1 Yohanes. Dengar. Baca 1 Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Barang siapa yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya. Jangan kau nipu-nipu di sini. Dan tidak ada dalam implementasi praktek dalam kehidupan sehari-hari ada tercermin Kristen itu kasih. Nggak ada, Cak Ayu. Umur saya sekarang sudah hampir 600 tahun. Tidak pernah saya melihat ada kasih di Kristen. Tak ada. Jangan sampai saya muntah. Oke? Jangan. Ini jalan yang ditunjukkan Yesus. Apa itu? Kami mengasihi. Kau dekat di sini, ku tampar kau pakai sendal jepit. Nggak kali kau ngomong. Kasih pula. Kasih tai ayam. Siapa ini? Kasih. Bocah tua kasih, mau kasih kasih tipu-tipu, Pak, tipu. Kasih Kristen kasih. Kok salah itu? Kasih. Indonesia merdeka nampak? Iya. Sebelum merdeka? Sekarang cuci tangan, mengatakan kasih. Kampret. Udah, pahami aja dulu Pak Tua, bocah tua, kau baca itu Bibelmu, pelototin sampai biji matamu keluar sejengkal dari mukamu. Baca 1 Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, termasuk jangan kau mengasihi manusia.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa Theos tidak ada di dalam orang tersebut. Jadi jangan kau bawa, jangan kau bawa. Itu kasih. Jangan kau bawa di depanku, jangan. Menjijikkan, memuntah ku dengar. Gak ada gitu, gak ada. Dongeng. Halo. Ya. Ya, ini bukan telepon pakai halo. Sebelah kan udah pulang sebelah. Buset dah. Ayolah diskusi pakai akal. Ya, Assalamualaikum Bang Hidai. Ini Bang Hidai beneran nggak? Dia Bang Hidai. Bang Hidai monitor. Ih, takutnya Oten. Turun dulu aja Pak ya. Bang Hidai monitor. Ih, takut Oten. Banyak nyamar-nyamar. Ajaran kasih, ajaran kasihan, kasih sesamanya. Kasih ibu kepada beta. Yawana baka Ya, siapa tamu baru? Izin Bang Herbal, Islam atau Kristen Bang Herbal? Bang Herbal lama dia mau naik dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Islam saya Islam. Iya, ada yang mau disampaikan Bang? Saya cuma mau bilang seandainya firman itu Al-Quran bisa dijadikan juga Tuhan, berarti agama Islam itu bisa jadikan Tuhan itu Al-Quran karena isinya firman semua. Itu yang saya mau sampaikan. Makasih Bang. Iya. Enggak ada itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita kan nggak pakai gaya mereka, Bang. Kita nggak pakai gaya mereka. Itu gaya orang gila itu. Iya, masa firman dituhankan. Lucu juga ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bang? Tapi dia bukan ustaz tapi pakai akal. Iya betul. Kalau firman itu isinya semua Tuhan, berarti Al-Quran bisa dituhankan, berubah menjadi manusia, Yesus sendiri yang mengatakan setiap manusia itu adalah firman. Matius 4 nomor 4. Manusia lahir bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kurang apa lagi saudara-saudara Kristen ini? Yesus yang berbicara. Kita ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 nomor 4. Diputar. Tapi kan kita beda dengan Yesus. Memang beda lah. Kamu dengan ayahmu aja beda. Kamu sama anakmu juga pun beda. Kucluk. Alhamdulillah. Iyalah. Susah mereka ini. Tak apa-apanya dibikin. Pura-pura biar pagi-pagi kuliah saja. Saya permisi dulu Gurunda. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya juga orang Makassar. Sama-sama yang kita deh. Kupikir tadi bule deh, melekut. Lanjut Makip. Lanjut Pak. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ogi. Ye, pada mau gitu balik.
Desi segagara apa pada sisa ngogi. Iya, seorang anak buah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gembira ketemu sama Bang Juma di Albiru. Iya. Sama-sama dari Ita. Kenapa kok tadi kemarin waktu tanggal 25 ndak naik ke Bolangi? Kalau sama-sama dari Ita. Si Bu jemur cengkeh. Taruh nih. Assalamualaikum Mbak Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si sepi langgo, lari pun sandala, si sepi. Ya, Bang Rifai, selamat sore. Rifai Hasibuan, Islam atau Kristen? Turun. Micawa mana togi ya wa? Akhir dikasih sepo beri seluruh rempuk sandala. Micawa patan rasi setogi kasih. Sandala capi. Coy. Mumpung lagi banyak yang nonton pada sore hari ini, teman-teman bijaklah menonton, apalagi yang ada di YouTube ya. Kenalilah channel-channel yang Anda nonton, yang terafiliasi dengan API. Itu ya teman-teman. Jangan sampai Anda salah nonton dan salah koordinasi. Bagi teman-teman juga yang buka channel di Komal ini terus di terupload di YouTube, ya kalau ada netizen bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma, ya jangan dijawab saya Bang Juma. Beritahulah bahwa ini bukan channelnya Bang Juma. Channelnya Bang Juma adalah Julfi Mabas. Begitu juga nyari saya. Assalamualaikum Bang Andi. Jangan dijawab dong aku Bang Andi. Nah, kasih tahu ini bukan channelnya Bang Andi. Channelnya Bang Andi namanya Andi Selebe Channel. Nah, jujur saja gitu loh. Itu sih pengumuman sementara dulu sebelum ada kesepakatan dari tim nanti yang ditandatangani oleh ketua. Kita akan umumkan mendatang. Kira-kira gitu ya Bang Juma ya, penyampaian sebentar. Iya. Betul Bang Handi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita berharap 2025 ini, tahun 2025, channel milik pribadi para pengurus apologet Islam Indonesia itu bisa dikenal dan bisa banyak yang mensubscribe. Sebab channel ini diharapkan untuk bisa menjadi menara siar untuk tetap eksis, kemudian mengawal saudara-saudara muslimah untuk mengenal lebih jauh tentang apologet gitu ya. Jadi channelnya Bang Handi, channel Bang Zuma, channelnya Ahisugi, Dinda Alif, Bunda Rahma, dan yang lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu-satu. Kalau bisa sebisa mungkin teman-teman itu di subscribe semua tuh channel-channel tuh ya. Karena kalau ada apa-apa yang menjadi kemudian tolak ukurnya pasti sang pendebatnya, bukan pemilik channelnya gitu teman-teman. Di subscribe aja channel-channel kita yang sering berdebat. Channelnya Bunda Rahma apa namanya, channelnya Ukhti Melani apa namanya, Abuya, kalau misalnya mereka punya channel itu yang di subscribe, itu yang diikutin gitu loh. Yang jelas kalau channelnya Bang Juma itu hampir 90,9% ada suaranya Bang Juma di sana. Begitu juga channel saya. Kalaupun saya banyak diam, pasti suara saya ada di channel aku gitu loh. Saya jarang menyiarkan sesuatu yang saya nggak ada di sana gitu. Nah itu netizen bolehlah tandai apa namanya, bukan kami berkeluh kesah begitu loh. Siang 1 kali 24 jam penonton kok nggak pintar-pintar memilih. Banyak yang melapor, Assalamualaikum Bang Andi, ya saya nonton. Channel siapa? Oh itu kan bukan channel saya. Nah itu kan jadi bijak, pintar-pintar lah gitu ya, saling memberi apresiasi. Itu aja sih teman-teman, dewasa dalam menonton. Jangan sampai
ada tindakan-tindakan yang merugikan Anda sendiri. Apalagi sudah berhubungan dengan rupiah. Nah, jangan bypass ke yang punya channel. Kalau saya dihubungi ingin berdonasi itu, saya langsung kasih rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia atau MMCI. Nah, jangan sampai Anda menjadi korban niatnya ikhlas tapi salah sasaran. Ini yang penting juga ya, harus diluruskan. Mudah-mudahan dewasa lah dalam menonton. Karena banyak orang yang punya channel itu menyiarkan kerjanya hanya duduk aja saban hari. Live ditinggal, pergi sama keluarganya ke mall gitu ya. Live gitu. Anehnya kok di sana banyak penonton. Nah, kita yang setengah mati, kita yang dihujat, risikonya Banjuma dilaporkan, kami yang dihujat, risikonya loh ini. Tapi nggak berimbang, nggak, itulah. Tapi ya ini makanya kita hari ini edukasi lah. Tontonlah kepada channel yang berbicara, yang terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia. Paham atau tidak, teman-teman? Ayo yang di YouTube paham atau tidak? Di sini paham atau tidak? Paham. Bahkan yang paling parah itu ada Kristen melive-kan ini loh. Ada Kristen melive-kan kita punya diskusi channel Kristen tapi berbau Islam. Tujuannya ya duduk saja, cari cuan. Hati-hati juga makanya. Tanya itu yang Anda tonton, tanya. Ini channel Muslim, ini channelnya siapa? Gitu loh. Kalau misalnya nanya ini channelnya Banjuma enggak? Tanya dia. Kalau dia nggak jawab, tinggalin aja. Kalau dia jawab muter-muter, melingkar-lingkar, nggak jawab jujur to the point, tinggalin. Ya, cari channel yang berbicara. Itu ada loh itu Banjuma, Bunda Rama ada. Ada orang Kristen mengambil semua diskusi kita, karena ini kan kita 1x24 jam nih. Dia seperti channel Islam, channel Muslim dia. Gitu loh. Aduh. Tapi yang punya bukan Muslim itu. Adanya lagi Muslim nonton di sana. Gitu loh. Tapi nggak salahin, tapi ya belajarlah lebih dewasa itu sih. Itu Bunda Rama. Jadi gitu ya teman-teman. Namanya maling ya. Mereka suka maling. Kan punya bukan haknya dia. Nah, saudara-saudara Muslim pun kalau mau ngerekam, mau melive-kan, ya izin kek, minta izin. Dan harusnya ya kalau sudah dapat penghasilan, harusnya itu tahu diri. Yang suka melive-kan itu tahu diri lah kalian kan. Ya kan, seperti tadi yang disampaikan Bang Handi, saudara saya, yang mendapat risiko itu yang terjun langsung Bang Zuma, gurunda saya. Ya kalian kan cuma ya duduk manis, melive-kan. Ya kalau sudah ada penghasilan, ya inilah adalah tenggang rasa kalian kan. Berinfaklah apa ke bentuknya, timbal baliknya gitu loh. Jangan cuma mau enaknya doang. Nggak boleh begitu, itu namanya ndak apa namanya ya, nggak halal gitu loh, nggak halal ya kan. Ya, Bunda, ini netizen ada yang kasih kesempatan barang 2 menit untuk jumpa fans, 2 menit saja. Aja, nyantai dulu. Ya, jadi gimana, mau dinaikin atau tidak? Naikin aja, nggak apa-apa. Oke. Ada yang mau jemput band sama aku? Lanjut. Iya, bismillah. Selamat sore Kakak Eri. Kakak Eri, selamat sore. Assalamualaikum. Laki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Kangen-kangenan sama Bang Zuma, silakan. Assalamualaikum Bang Zuma. Bang. Nggak ada suara Bang Zuma. Nah lu ada suaranya Bang Zuma. Sama Bunda Rama, Bang Handi, silakan Bang Eri. Halo Bang Andi.
Halo. Salam kenal dari Bangka Belitung. Oh ini Bangka Belitung, Masya Allah. Ya. Sudah bergabung ke API Bangka Belitung? Udah. Masya Allah. Terus eksis di sana ya Bang? Iya. Tunggu aku di sana Bang. Disampaikan Bang Eri. Iya. Silakan. Itu aja lah. Kirim salam dengan Abang Zuma ya. Iya insya Allah. Beliau lagi ke belakang sebentar. Izin turun ya Bang. Oke Bang Eri. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Al-Syawal. Assalamualaikum Al-Syawal, Bang Al-Syawal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Kangen-kangenan Bang Hani, Zumanya Bang lagi Rahma, ini ya? Bang Zuma. Lagi ke belakang ya? Apa? Iya, Bang Zumanya lagi ke belakang. Oh. Iya, kayaknya. Bang Handi. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang, wabarakatuh. kalau di Bandar Lampung udah ada belum Bang? Belum ada Bang, bentuklah. Insyaallah, coba nanti saya DM Bang Handi apa gimana ya, biar ya nomor WA saya ada kok di YouTube saya, tinggal diambil di WA Bang. Jangan di DM lama, gue jarang buka DM. Saking banyaknya akun TikTok, yang mana yang dibuka? ya udah nanti dibuka YouTube-nya. Ada ya nomor HP-nya ya, nomor WA ya? Ada di sana Bang, nomor WA saya. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bang nambahin tadi berkala masalah kasih Bang, memang benar sih Bang, mereka agama kasih. Ntar dulu saya jawab dulu di bawah. Ntar dulu saya bawa di bawah. Saya jawab dulu di bawah. Di Palu ada Sulawesi, Zulkifli. Ada Palu, Sulawesi Tengah. Kalau Medan sudah ada. Tapi Sumatera Utara ada. Oke, lanjut Bang. Ya udah mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Makasih ya. Salam buat Bang Zuma, sehat-sehat terus buat semuanya. Barakallahu fikum. Semoga menjadi amal ibadah yang diterima di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum Saya izin tuturkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 lagi. Masuk gua ini loh. Gini loh ya. Saya spasin nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu Nur, sebentar mungkin Bang Handi mau bicara, silakan. Enggak apa-apa, dia dahuluin dulu aja. Oh, oke. Ibu Nur silakan berkangen-kangen ria dengan Debaters Islam Indonesia, Bang Zuma, Bang Handi dan Bunda Rahma, silakan. Lagi Bunda Zumanya kan lagi ke belakang, saya sapa dulu. Halo Bunda Rahma yang cantik. Ternyata ada yang nyapa aku. Hai. Tadi lo Bunda, karaoke tadi lo aku di bawah terus dengerin Bunda. Oh, Masya Allah. Terima kasih Bun. Aku nanya ini Bunda Rahma, nanya Abi itu kan, saya udah daftar melalui nomor Taiwan gitu. Tapi kalau bisa nomor WA-nya Bunda saya minta, boleh nggak? Boleh. Aku follow dulu di DM Bunda. Aku follow. Iya. Oke, aku follow Bunda. Callback ya Bun. Aja. Iya. Bang Handi, salam kenal dari Medan. Amat kenal Bu Bunda Nur. Iya, gitu aja ya. Saya turun lagi kerja. Assalamualaikum. Iya Bun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bun. Iya. Bandar Lampung ada api itu. Makasih Bun. Ada api Mbak Rina. Bun, Bandar Lampung itu tempatnya Ustadz Ali, Mbak Rina Rohan. Ada itu di api di Lampung. Resmi belum dibuka Bunda. Lama belum. Ya, Assalamualaikum Rizka. Kariska, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga Pak Andi. Salam kenal. Waalaikumsalam. Kok dipanggil bapak-bapak? Gue masih bujangan. Assalamualaikum juga Gurunda. Gimana kabar Gurunda?
Halo. Silakan kakak. Oh, nanyanya sama siapa ya? Ini aku Santi, Bang Andi, Bunda Rahma yang tunanetra. Aku mau tanya dong, kan apa namanya, tunanetra kan banyak nih yang oten-oten gitu. Ternyata di luar dugaan saya mereka menguasai sekali ya Bible gitu loh. Kira-kira untuk maksudnya untuk apa namanya, untuk memantapkan dia kalau misalkan yang disembah sama dia tuh salah, itu bagaimana ya Bang Andi? Kira-kira menurut Bang Andi sama Bunda Rahma, boleh dong minta tipsnya. Ya, silakan. Salah sembah Tuhan gitu maksudnya Mbak Melani. Yang tunanetra itu ternyata dia jauh lebih cerdas gitu. Nah, terus bagaimana caranya? Yang oten-oten tuh kaum disabilitasnya gitu, yang tunanetra gitu, di luar dugaan saya. Mereka jauh lebih lebih pinter gitu untuk untuk Bibelnya gitu. Kira-kira saya bisa minta tipsnya nggak, gimana supaya saya kasih ke mereka gitu. Karena saya kan kasihan juga gitu sesama tunanetra ya. Kalau saya kan istilahnya sudah memeluk Islam, terus sedangkan dia belum gitu Bang Andi gitu. Saya kasihan. Jadi jangan sampai dia buta di dunia, buta di akhirat juga gitu. Gimana Bang Andi? Iya. Bu, kalau Ibu sering interaksi sesama tunanetra, Ibu kalau mengerti tentang konsep ketuhanan, tentang tauhid, jadi diskusi mengenai Tuhan aja. Kalau mengerti tentang Al-Quran sedikit, bahwa katakanlah Muhammad Tuhan itu esa, Tuhan itu yang namanya yang disembah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu bukan makhluk, beda antara makhluk dengan halik. Itu aja di situ. Jangan sampai salah sembah begitu. Jadi standar aja dulu Bu, ngajarin sama mereka. Kalau sampai menyebut nama, kalau sampai menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, di luar nama itu adalah makhluk. Siapapun nama yang disebut, ya itu bukan Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Oke, itu aja Bu, sederhana ya. Jangan dipersulit kalau sesama itu. Oke. Enggak gini, Bang Andi, bisa enggak maksudnya nanti Bang Andi tolong sampein gitu sama Gurunda gitu, bisa enggak saya minta tolong gitu. Maksudnya gini Bang Andi, bisa enggak saya minta tolong untuk memudah ngapalin Quran saya juga gitu. Maksudnya saya bisa nggak dikirimin soundbox tapi yang murotalnya tuh ustadznya yang agak lambat gitu. Saya cari di YouTube itu cepet semua, jadi saya agak sulit untuk menghafal gitu. Bisa nggak Bang Andi? Ini aja saya umumkan deh teman-teman disampaikan ke Gurunda gitu, minta tolong sama Gurunda gitu. Soundbox yang agak lambat gitu Bang Andi, berikut artinya. Jadi saya pengen juga gitu jadi bagian kayak seperti apologet, tapi saya bergeraknya di tunanetra, terus tunadaksa yang nggak punya kaki, yang nggak punya tangan gitu ya. Terus mereka itu kan sulit mendapatkan ilmu seperti saya. Kalau saya kan ada yang ngajarin ngaji gitu, kalau mereka kan nggak ada gitu loh. Saya kasihannya seperti itu. Kalau saya bisa kan saya jadi bisa menularkan kepada mereka gitu. Kalaupun untuk syahadat kan saya paling tidak kan bisa lah minta tolong api gitu, karena kalau di masjid sini kan nggak ada nggak ada sertifikatnya nggak ada gitu loh. Saya udah cari gitu. Gitu Bang Andi, bisa nggak Bang Andi? Tunanetra dan segalanya juga harus dengan itu. Gitu Bang Andi. Ya itu mah gimana? Tafadhol akhi, insyaallah. Jadi gini ya,
Memang itu ada dijual sih teman-teman, 30 juz murotal ya, soundbox itu ya. Jadi untuk khusus untuk tunanetra. Ada juga speaker murotal Al-Quran 30 juz gitu. Tapi yang agak lambat maksud saya gitu loh Bang Andi gitu. Ya, saya cari